Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Ledianti dari kelas 04 SAKP 011 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perumusan teori akuntansi. Selanjutnya yaitu adalah pendahuluan. Akuntansi sebagai sistem informasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang handal, maka diperlukan teori yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan standar dan praktik akuntansi. Teori akuntansi dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang harus dicatat, kapan dicatat, bagaimana mencatat, dan bagaimana melaporkannya. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja fungsi dan kegunaan dari teori akuntansi dalam praktik akuntansi modern. Yang kedua, bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi. Yang ketiga, bagaimana kondisi perumusan teori akuntansi di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengapa penting bagi Indonesia untuk memiliki teori akuntansi yang sesuai dengan kondisi sosial dan juga ekonominya. Selanjutnya akan membahas ke dalam pembahasan fungsi dan kegunaan teori akuntansi. Yang pertama, sebagai fondasi ilmiah dan pedoman praktik. Teori akuntansi berfungsi sebagai fondasi keilmuan yang mendasari praktik akuntansi modern, memberikan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, menyediakan kerangka penyusunan standar akuntansi. Teori akuntansi menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam merumuskan standar yang konsisten dan dapat diterapkan secara luas, sehingga mengurangi kebingungan akibat metode pencatatan yang beragam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan konsistensi laporan keuangan. Dengan adanya teori akuntansi, laporan keuangan yang disusun menjadi lebih berkualitas, dapat dipercaya dan mudah dibandingkan dengan perusahaan karena mengikuti prinsip dan dasar yang sama. Yang keempat, alat bantu pengambilan keputusan. Teori akuntansi membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Yang kelima, menyediakan informasi yang akurat dan juga efisien. Teori akuntansi membantu dalam pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan pengendalian bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Anggreni dari kelompok 5. Di sini saya ingin melanjutkan dan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Alisna Ledianti. Kita lanjut ke nomor 6, menjamin kepatuhan dan transparansi. Teori akuntansi memungkinkan pemangku kepentingan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, menjaga transparansi serta meminimalkan resiko manipulasi laporan keuangan. Lalu yang ketujuh, mendukung pengembangan dan inovasi praktik akuntansi. Teori akuntansi memberikan dasar untuk evaluasi dan pengembangan metode akuntansi baru yang sesuai dengan dinamika bisnis dan teknologi informasi yang terus berkembang. Selanjutnya, poin ke-8, sebagai sumber ekonomi untuk pemerintah dan regulasi. Informasi akuntansi yang dihasilkan berdasarkan teori akuntansi juga digunakan oleh pemerintah untuk mengatur keuangan negara dan kebijakan ekonomi. Next, ada metode dan pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi. Yang pertama, ada metode deskriptif atau pragmatis. Metode ini fokus pada pertanyaan apa. Di sini akuntansi dipandang sebagai suatu seni yang sulit dirumuskan secara baku, sehingga teori akuntansi dirancang untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik yang sudah berjalan. Lalu yang kedua ada metode psikologis pragmatis. Pendekatan ini mengamati bagaimana reaksi para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan berdasarkan standar, prinsip, dan pedoman akuntansi. Lalu yang ketiga, metode normatif. Metode ini ada pada tahun 1950 sampai 1960-an.
Metode ini mencoba menjawab pertanyaan apa yang seharusnya. Dalam pendekatan ini, akuntansi dilihat sebagai sistem aturan yang ideal dan sebaiknya diikuti terlepas dari apakah aturan itu sudah diterapkan secara umum atau belum. Selanjutnya ada metode positif yang ada pada tahun 1970-an. Metode ini berangkat dari teori yang telah ada dan diterima secara umum. Penelitian dilakukan untuk mengamati fenomena nyata yang belum tercakupi dalam teori tersebut. Adapun pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tradisional. Meliputi pendekatan non-teoritis, yaitu praktis dan pragmatis. Otoriter atau berdasarkan standar dan pernyataan organisasi profesi, dan teoritis atau deduktif dan induktif. Kedua, pendekatan positif, berfokus pada kajian empiris dan pengujian teori berdasarkan data nyata untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Kemudian ada pendekatan sintaksis, interpretasional, dan perilaku atau pragmatis. Teori sintaksis berkaitan dengan struktur dan proses pelaporan. Interpretasional dengan arti dan definisi konsep, dan perilaku dengan dampak informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan. Oke teman-teman semua, perkenalkan saya Rangga Trinayaka. Izin melanjutkan dari penjelasan Zahra tadi ya teman-teman. Kita masuk ke dalam kondisi perumusan teori akuntansi di Indonesia. Perumusan teori akuntansi di Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan teori akuntansi di Indonesia, antara lain yang pertama itu adalah ketergantungan pada standar internasional. Adopsi IFRS dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menarik investasi asing, sehingga mengurangi inisiatif untuk mengembangkan teori akuntansi lokal. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Kurangnya peneliti dan akademisi yang fokus pada pengembangan teori akuntansi lokal menjadi hambatan dalam menciptakan teori yang sesuai dengan konteks Indonesia. Lalu yang ketiga, kurangnya dukungan institusional karena belum adanya kebijakan atau inisiatif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong penelitian dan pengembangan teori akuntansi yang berbasis pada kondisi lokal. Selanjutnya kita masuk ke dalam perlu nggak sih teori akuntansi yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia? Perlunya teori akuntansi yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia didasari oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu adalah menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal. Indonesia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang khas, termasuk keberagaman budaya dan agama serta dinamika ekonomi yang terus berkembang. Lalu yang kedua itu ada mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Informasi keuangan yang dihasilkan berdasarkan teori akuntansi yang tepat menjadi dasar paling penting bagi perencanaan dan pengambilan keputusan strategis baik oleh perusahaan maupun pemerintah. Teori akuntansi yang sesuai meningkatkan kualitas informasi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengakomodasi nilai-nilai lokal dan prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia membutuhkan teori akuntansi yang juga mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini penting agar praktik akuntansi tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat di Indonesia. Lalu yang keempat, menghadapi kompleksitas bisnis modern dan globalisasi dan fleksibel tentunya. Dalam era bisnis yang dinamis dan kompleks, teori akuntansi harus terus berkembang agar mampu mengikuti perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan bisnis modern. Lalu yang kelima, menjamin standarisasi dan profesionalisme akuntansi. Teori akuntansi yang sesuai membantu dalam pengembangan standar akuntansi yang efektif dan menjaga profesionalitas di industri keuangan. Ini penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan di Indonesia. Mungkin penjelasannya segitu saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, perumusan teori akuntansi bersifat dinamis, multidisiplin, mengembangkan aspek ekonomi, hukum, dan perilaku. Teori yang baik
Teori yang baik harus mampu memberikan landasan konseptual yang kuat sekaligus adaptif terhadap perubahan, sehingga informasi akuntansi tetap relevan dan handal bagi penggunanya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin penjelasan dari teman-teman saya juga sudah cukup ya teman-teman. Sekian dari saya, Rangga Tinaka. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.